Siapkan panci masak, masukkan 120 gram gula pasir, 1 saset agar-agar bubuk tanpa warna kemasan 7 gram, 1 sendok teh jelly bubuk tanpa warna atau yang plain supaya tekstur puding kokoh tidak mudah berair. Tambahkan sedikit garam, aduk rata. Kemudian tambahkan 850 ml susu UHT full cream. Masak menggunakan api sedang, aduk-aduk adonan, masak sampai mendidih. Setelah adonan puding mendidih, matikan kompor. Angkat adonan puding, kemudian ambil 300 ml adonan untuk membuat lapisan puding yang berwarna putih. Nah, adonan puding yang di panci masak dimasak kembali. Tambahkan 100 gram DCC atau dark cooking coklat yang sudah dipotong kecil. Masak menggunakan api kecil sambil terus diaduk sampai semua coklatnya larut. Dan untuk masaknya ini tidak perlu sampai mendidih, cukup sampai coklatnya larut saja. Setelah coklatnya semua larut, angkat, lalu tuang ke dalam cetakan puding diameter 15 cm. Tuang semua adonan puding coklat ke dalam cetakan tersebut. Kemudian diamkan puding sampai setengah mengeras. Jangan disimpan di kulkas karena bisa membuat puding menjadi berembun sehingga puding tidak menempel dengan lapisan berikutnya. Setelah beberapa menit kemudian, puding sudah setengah mengeras seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat lapisan yang putih. Panaskan kembali adonan yang sudah disisihkan di awal supaya puding kembali mencair dan tidak menggumpal. Masak menggunakan api kecil, aduk terus sampai puding benar-benar larut. Cukup sampai puding larut, tidak perlu sampai mendidih. Setelah semua puding larut dan tidak ada puding yang menggumpal, angkat. Tuang adonan di atas puding yang sudah setengah mengeras, tuang secara perlahan. Dan satu resep ini pas untuk cetakan puding diameter 15 cm. Kemudian diamkan puding sampai mengeras. Kalau sudah mengeras, puding bisa disimpan di dalam kulkas. Selanjutnya kita akan membuat fla puding. Masukkan 200 ml susu UHT ke dalam panci masak. Tambahkan 1 sendok makan kental manis, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok makan tepung maizena. Aduk-aduk sampai tercampur merata, masak sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor, kemudian angkat. Lalu diamkan sampai panasnya berkurang. Kalau sudah tidak panas, fla bisa disimpan di dalam botol. Ini saya pakai kemasan atau botol ukuran 150 ml. Kemudian tutup botol bisa dipasang dan fla puding siap untuk disajikan. Kemudian kita kembali ke puding. Pudingnya sudah ngeset dan kita bisa keluarkan puding dari cetakan. Nah, untuk box puding saya menggunakan tin wall ukuran 1500 ml. Tin wall ini pas banget dengan puding. Jadi boxnya atau tin wallnya pas, tidak kegedean, tidak kekecilan. Kalau sudah dikemas hasilnya seperti ini, bisa ditambahkan dengan fla puding sebagai pelengkap puding supaya rasanya makin enak. Untuk harga jual per box bisa dijual mulai harga 60 ribuan atau bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Nah, kalau puding mau dimakan langsung, puding bisa disajikan di atas piring saji, potong sesuai dengan selera. Dimakan setelah puding disimpan di kulkas, jadi rasa pudingnya tuh dingin. Dinikmati pas cuaca panas atau sebagai makanan penutup, ini enak banget. Tambahkan fla puding supaya puding rasanya makin endul. Yang penasaran sama rasanya, yuk mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim.
Untuk tekstur pudingnya kokoh tapi lembut. Rasa manisnya ini juga pas, pokoknya ini enak banget, coklatnya berasa, mantul, mantap betul. Apalagi dimakan bareng fla, beneran flanya ini creamy, enak banget. Oh ya, untuk fla susunya atau fla puding bisa tahan sampai 3 hari di dalam kulkas. Dan untuk rasa puding coklat ini beneran mantul, mantap betul. Selamat mencoba di rumah. Semoga video yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini. Terima kasih yang sudah menonton.